Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Pendeta Jandri Tumangger dalam program Garis Besar Pelajaran Sekolah Sahabat. Selama kurang lebih 3 bulan, kita sudah belajar mengenai cawan lebur yang kita hadapi dalam kehidupan ini, atau kesusahan atau penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Dan selama 12 pelajaran yang sudah berlalu, kita tetap tidak dapat mengklaim bahwa kita sudah memiliki semua jawaban atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi paling tidak, dari 12 pelajaran yang sudah berlalu, kita dapat mengklaim, kita dapat memastikan bahwa Allah mengasihi kita dan tetap bersama dengan kita dalam kesusahan yang kita hadapi. Saat ini pelajaran yang ke-13 dengan judul Kristus dalam cawan lebur. Jika dari 12 pelajaran yang berlalu, lebih banyak porsi yang digunakan untuk membahas tentang keadaan kita, penderitaan kita, cawan lebur yang kita hadapi, maka untuk pelajaran yang ke-13 ini, kita akan melihat bahwa Yesus juga mengalami cawan lebur atau penderitaan, bahkan lebih buruk dari yang pernah kita alami. Dia yang dengan iman kita percaya adalah Tuhan dan Juru Selamat, memilih untuk menanggung penderitaan demi keselamatan kita semua. Seperti apa cawan lebur yang dihadapi oleh Yesus ketika dia berada di dunia ini? Mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Mengenai kondisi dunia seperti apa yang akan dimasuki oleh Yesus, dengan sangat jelas dan juga singkat dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini sudah sangat menjelaskan akan seperti apa keadaan Yesus ketika dia berada di dunia ini. Namun mari kita masuk lebih dalam. Yesus direncanakan untuk dibunuh. Matius 2 ayat 16. Sejak usia dini Yesus yang lahir di kandang domba itu sudah direncanakan untuk dibunuh. Herodes mengeluarkan peraturan bahwa semua bayi yang berusia 2 tahun ke bawah yang lahir di Yerusalem harus dibunuh. Herodes mengetahui bahwa dalam perkiraannya ketika bertemu dengan orang Majus, maka usia kelahiran Yesus ketika itu 2 tahun kurang. Maka perintah itu dikeluarkan untuk tujuan membunuh bayi Yesus. Tetapi malaikat menyampaikan kepada Yusuf dan Maria agar mereka menyingkir ke Mesir. Dan mereka akan kembali bila mana Tuhan memberikan petunjuk untuk mereka kembali. Lalu cawan lebur apa lagi yang dialami oleh Yesus ketika di dunia ini? Yesus ditolak dan dihina. Seringkali kehadiran Yesus ditolak dan pengajarannya disalahartikan atau disalah mengerti. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 59, orang Yahudi pernah hendak melempari Yesus dengan batu ketika mereka bersoal mengenai Abraham. Dalam Lukas 4 ayat 29, bahkan orang banyak pernah hendak melemparkan Yesus dari tebing dengan tujuan untuk membunuhnya. Tetapi tidak berhasil. Matius pasal 12 ayat 24. Pada waktu Yesus menyembuhkan seseorang yang kerasukan setan, sehingga orang itu dapat melihat dan kembali dapat berbicara, orang banyak katakan, Yesus melakukannya dengan kuasa setan atau Beelzebul. Lihat, inilah yang dialami oleh Yesus. Dia ditolak. Bahkan apa yang sudah dilakukannya sesuatu yang baik, tetap dipandang tidak baik. Yang membuat Yesus merasa sangat sakit dengan penolakan ini adalah karena Yesus mengerti konsekuensi yang akan ditimbulkan dari penolakan terhadap dirinya. Karena 2 Timotius 1 ayat 9 katakan, dialah yang akan menyelamatkan kita. Maka jika kita menolak dia, berarti kita menolak keselamatan melalui dia, yaitu melalui Yesus. Dan itulah yang membuat mengapa penolakan kita terhadap Yesus
sangat menyakitkan baginya. Kemudian Yesus disalibkan atau Yesus mati. Penyaliban adalah salah satu hukuman terberat dan juga yang hina pada masa pemerintahan Romawi. Dan penghukuman itu terlihat atau terkesan semakin berat karena dilakukan terhadap Yesus yang sama sekali tidak berdosa dan tidak memiliki kesalahan. Itu sebabnya penghukuman itu terlihat dan terkesan lebih berat lagi terhadap Yesus. Apa arti penting dari kematian Yesus ini? Dari penyaliban Yesus? Agar kita memiliki gambaran yang lebih lengkap, maka kita akan menghubungkannya dengan baptisan yang diterima oleh Yesus. Kita mengetahui bahwa mengawali pelayanannya, Yesus menerima baptisan. Dan tidak lama setelah itu, kita tahu bahwa Yesus disalibkan. Dan ketika Yesus disalibkan, tirai di bait suci terbelah. Itu dicatat dalam Matius 27 ayat 51. Dengan terbelahnya tirai di bait suci, maka kita dapat petunjuk bahwa berarti ada hubungan antara kematian Yesus dengan upacara yang ada di dalam bait suci. Mari kita lihat lebih jauh. Sadarkah kita bahwa baptisan dan kematian atau korban yang dilakukan oleh Yesus ini adalah peran yang dilakukan oleh imam besar yang melayani di bait suci dalam perjanjian lama ketika mengadakan upacara hari raya pendamaian atau hari raya Grafirat yang dilakukan 1 kali 1 tahun. Mari kita lihat ayatnya. Imamat 16 ayat 4. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan, dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya. Sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Ini adalah upacara yang akan dilakukan oleh Harun sebagai imam besar. Maka dia harus mengenakan pakaian yang diberikan sebagai petunjuk dalam imamat. Lalu itu dipakainya setelah dia membasuh tubuhnya dengan air. Terjemahan lain yang lebih tepat mengatakan membasuh tubuhnya di dalam air. Ini ada hubungannya dengan baptis. Karena dalam bahasa Greka, baptizo artinya membenamkan, menyelamkan. Jadi imam besar harus dibenamkan terlebih dahulu ketika dia akan mengadakan upacara hari raya pendamaian. Namun bedanya adalah di dalam perjanjian lama, pada waktu imam besar akan mengadakan upacara pendamaian, dia dibenamkan, kemudian dalam upacaranya yang akan dikorbankan adalah hewan yang sudah disiapkan untuk dikorbankan. Sementara Yesus, dia dibenamkan, diselamkan, dibaptis atau baptizo, lalu kemudian tidak lama setelah itu, kelak dia juga yang menjadi korban. Dan kita tahu kisahnya, Yesus akhirnya disalibkan. Dia dikorbankan. Itulah sebabnya, mengapa Ibrani 4 ayat 14 katakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Sekarang kita mengerti, mengapa Yesus disebutkan sebagai imam besar. Karena memang peran yang dilakukannya adalah peranan imam besar, yang sebetulnya juga menggambarkan peran penebusan yang Yesus lakukan. Dan pada saat kematian Yesus, tirai di bait suci terbelah dari atas ke bawah. Artinya adalah terhenti pula lah upacara korban bakaran yang dulunya adalah cara untuk meminta pengampunan dosa atau penghapusan dosa. Dan itu tidak lagi dilakukan karena Yesus yang adalah korban sesungguhnya sudah dikorbankan
untuk kepentingan Anda dan juga kepentingan saya. Demi keselamatan Anda dan keselamatan kita semua. Setelah kita melihat bahwasannya Yesus juga mengalami cawan lebur atau penderitaan bahkan lebih berat dari yang pernah kita alami, maka kita juga harus membiasakan diri kita untuk hidup menderita di dunia yang penuh dengan dosa ini. Alkitab menegaskan bahwa memang kita akan mengalami berbagai-bagai macam penderitaan. Tetapi kita dapat mengingat dua hal ini ketika kita mengalami penderitaan. Pertama, kita harus mengingat bahwa Yesus sudah terlebih dahulu menderita, bahkan penderitaannya lebih berat dari yang kita alami. Dia menderita untuk kita, demi kita, dan karena kita. Lalu yang kedua, pada saat kita menderita atau mengalami cawan lebur, kita harus mengingat hasil dari penderitaan Yesus itu dan atas apa yang dijanjikannya bagi kita adalah janji penyertaan, janji kemenangan, dan janji keselamatan. Oleh sebab itu, kita harus terbiasa dengan penderitaan yang ada di dunia ini. Karena Tuhan akan selalu bersama dengan kita dalam cawan lebur kehidupan ini. Inilah garis besar pelajaran Sekolah Sabat yang ke-13, pelajaran terakhir dalam triwulan ini. Dan kita akan bertemu untuk pelajaran Sekolah Sabat triwulan yang keempat dengan judul Harapan Masa Depan. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.